Baiklah, dari tadi kita belum menyampaikan berita-berita yang aktual dong, Vincent. Tepat sekali, Bung Desta. Kita langsung masuk saja ke sini nih, ke Tonight's Headlines. Tonight's Headlines. Berita pertama, beberapa waktu yang lalu, pendiri sekaligus bos dari Facebook, Mark Zuckerberg, berkunjung ke Indonesia. Tujuan kunjungannya adalah untuk menghadiri kampanye internet.org ya, .org Summit pada tanggal 13 Oktober lalu di Jakarta. Ia juga menemui Bapak Presiden Joko Widodo yang mengajaknya belusukan ke Tanah Abang. Ini videonya nih. Beli tanah tuh ya kan. Lihat-lihat doang. Tapi kayaknya Mark juga tertarik ya mau kayaknya ngincer barang juga di Tanah Abang. Celana pendek. Kan di sana murah-murah soalnya. Oh, what is this? You're in Brotherland. This is apa itu? Tanah Abang. Tanah Abang. Brotherland. Brotherland, Tanah Abang. Iya, Tanah Abang. Brotherland. Tapi ada sebuah kisah lucu juga. Jadi sebelum dia ke Jakarta, dia kan sempat ke Candi Borobudur. Ya, ke Jawa Tengah ya. Ke Jawa Tengah, ke Candi Borobudur, dia di situ kayak turis lah. Tapi sekonyong-konyong ada sejumlah turis dari Jepang, Ya. itu minta foto. Karena yang lain sebetulnya tidak mengenalinya, hanya turis Jepang ini yang mengenalinya dan akhirnya minta foto. Bukan, justru salah. Turis Jepangnya minta dia tolong fotoin. Oh, karena nggak kenal? Karena nggak kenal sama si Mark Zuckerberg. Mereka nggak tahu kalau yang diminta suruh motoin itu adalah orang terkaya. Itu miliarder termuda di dunia ya. Ya ampun. Jadi ceritanya kayak gitu. Misalkan lo Mark Zuckerberg kan, Ya. udah kayak itulah ya. Foto. Pasti mau foto nih. Pasti mau foto nih. Ayo foto. Foto. Kurang ajar lu ya. Nah gitu. Kayak gitu ya? Gitu lah prosesnya kurang lebih kayak gitu. Padahal udah nyangkanya, wah minta foto sama gue. Iya. Wah dia kenalin juga nih. Ternyata suruh motoin. Tapi semoga kunjungan dari Mark Zuckerberg ke Indonesia ini membawa hasil yang positif atau manfaat yang positif. Amin. Dan memang juga sebuah kebetulan saja bahwa Mark yang merupakan bos salah satu sosial media terbesar di dunia, baru mau berkunjung setelah Menkominfo yang sebelumnya turun jabatan. Benar-benar sebuah kebetulan. Kebetulan. Berita berikutnya. Ingat kemarin kasus Bekasi dibully? Wih. Ada anak Bekasi ada? Tuh ada tuh yang tepuk dada tuh, Bekasi tuh. Jadi ini ada kasus Bekasi yang dibully di sosial media. Banyak yang bilang Bekasi itu kayak di planet lain lah. Harus pakai paspor lah, mata uangnya beda lah. Tuh, dibully di medsos ada apa dengan Bekasi? Salah apa Bekasi tuh? Ya kan? Tapi kalau buat saya sih lucu-lucuan aja. Kalau saya tinggal di Bintaro gituin itu lucu-lucuan kalau saya sih. Berarti lu gak cinta dengan tanah daerah tempat lu tinggal. Kalau gue kan cinta banget sama Bekasi gue. Tapi itu cuman ya lucu-lucuan aja nih. Ada satu lagi meme-nya nih. Tuh. Sayang, papa pergi dulu ya. Papa mau kemana? Kamu baik-baik ya di rumah? Papa mau kemana? Ke Bekasi. Naik roket ya. Ini beberapa waktu lalu Wakil Wali Kota Bekasi Bapak Ahmad Syaiqo diundang ke Indonesia Morning Show atau IMS untuk dimintai tanggapannya. Dan ini tanggapan beliau. Saya kira ada beberapa sisi yang perlu kita lihat. Ya, pada satu sisi bisa jadi tadi ada faktor-faktor yang memang juga kita bisa tangkap kritik-kritik atau masukan-masukan dari netizen itu. Nah, tentu ini yang akan kita tangkap. Saya kira poin-poinnya juga sudah kita tangkap, seperti misalnya kisaran masalah banjir, jalan rusak, sampah, atau macet dan pembangunan mal dan sebagainya. Nah, oleh karenanya kaitan-kaitan dengan ini, tentu kita juga nggak ingin lah pada masuk hal-hal yang tidak substantif tadi, Pak. Jangan bully Bekasi lagi ah. Ya, Kita ke daerah lain dong. Bojong gitu ya. Bintaro nih. Bintaro jauh juga, Bintaro macet. Wah, Bintaro. Iya. Ayo dong, nggak apa-apa lah. Di malah seneng. Lucu bener Iya buat sih. ini. Kan Orang tuh beda-beda ya, ada yang menganggapnya lucu tapi ada yang juga menganggapnya itu serius gitu. Serius, Ya ya orang-orang beda-beda. beda-beda lah. Ini orang-orang yang hadir di sini juga beda-beda loh bentuk-bentuknya Iya. ya kan. Ada beberapa anak Bekasi, ada berapa orang Bekasi? Kurang lebih. Dua tuh Kurang ya. lebih 2 ya. Mereka datang itu sekitar 20. Tapi yang nyampe sini tinggal 2. Kesannya perjuangan banget ya. Nggak. Oke, berita selanjutnya. Ketiup angin hilang-hilang gitu. Nggak kan melewat padang pasir gitu. Udah, cukup. Berita selanjutnya, menjelang pemilu presiden kemarin, seorang pria penjual kue putu asal Malang yang bernama Giman ya, bernazar untuk jalan kaki dari Malang ke Jakarta apabila Bapak Presiden Jokowi berhasil menang saat pemilu kemarin.
Betul sekali. Dan ia menuntaskan nazar tersebut setelah berjalan kaki selama 22 hari. Pada tanggal 13 Oktober kemarin, ia akhirnya sampai ke Jakarta. Katanya selama di jalan dia itu mengganti sendal jepit sampai 10 kali karena putus terus. Selama perjalanan ia menginap di tempat-tempat umum. Bahkan pernah tidur di hutan. Tuh Bapak Giman tuh ya. Ya, tapi pertanyaannya adalah itu kan nazar dia. Ya. Kalau Bapak Jokowi terpilih dan betul menang, dia akan ke Jakarta jalan kaki. Ya, tapi pulangnya gimana? Di jalan lagi dong. Berarti harus setiap 10 sendal lagi. Ya kan sendal jepitnya putus. 20 sendal bolak-balik dong. Tapi udah gede lah bisa. Masih mending dia ke Jakarta 20 sendal bolak-balik. Ke Bekasi 30 sendal. Balik lagi Pak. Udah. Tapi setidaknya Bapak Giman, nazarnya itu betul-betul ditepati. Tidak seperti politikus yang itu tuh. Katanya mau bolak-balik Jakarta, Jogja, tapi nggak jadi. Yang mana ya? Udah nggak usah disebut. Sebut namanya dong. Nggak usah disebut Bapak Amin Rais lah. Alba. Nggak usah disebut. Nggak usah disebut, Ya, ya. nggak usah disebut. Oke baiklah, selanjutnya. Berita terakhir dari luar negeri, di California, tepatnya di kota Wasco, ya, ada badut serem misterius yang meneror penduduk kota. Ya ampun. Badut ini sebenarnya tidak melakukan apa-apa, nggak melakukan apa, tapi dia hanya berkeliling ke sana kemari saat malam hari. Lalu diam di satu tempat dan memandangi orang-orang di situ. Ih, serem amat sih. Gue takut badut lagi dari kecil. Tuh. Tapi karena penampilannya mengerikan, banyak orang-orang yang takut dan merasa nggak nyaman. Teror ini sebenarnya hanya keisengan seseorang aja. Ia bahkan mengumpulkan foto-foto dirinya saat sedang meneror di akun Instagram Wasco Clown. Tapi ulahnya ini membuat gempar sampai polisi pun mencari dia. Iya. Sekarang kita masuk dulu ke sini nih, ke Tanya Vincent Desta. You can ask Everything, ya. Ya kan? Everything. Dan kita akan memberikan solusi-solusi untuk yang bertanya kepada kita. Mudah-mudahan masalah-masalah bisa terpecahkan. Ya. Yang pertama ada video, langsung saja kita putar video. Mas Vincent, Mas Rista, gue minta tolong nih, gimana caranya biar gue deket sama calon mertua gue minta saran lu pada nih. Gue udah ngelakuin apapun, udah gue kasih bunga, udah gue kasih roti, gue kasih segalanya deh. Mereka tetap marah ke gue, tetap gak suka sama gue. Tolong ya, minta tolong. Caranya dekat sama mertua. Ini kasus yang terjadi sama Desta dulu. Gimana kalau pengalamannya? Yang mana? Jadi memang Ya nggak diterima. Oh, diterima kan akhirnya. Enggak kok. Awalnya sama yang ini juga nggak diterima saya. Oh yang ini juga? Iya. Awalnya. Terus. Akhirnya ya Gimana caranya kasih tahu? pendekatannya. Ya tunjukkan bahwa lu tuh serius gitu. Kalau orang tua melihat anaknya dipermainkan sama orang kan nggak suka, ya kan? Wow. Kalau kita melihat anak itu serius sama anak kita, ya kenapa enggak? Orang tujuannya ibadah kok. Menikah. Bagus. Lanjut. Pertanyaan kedua dari penonton yang ada di studio. Ini penonton dari studio nih ya. Dari Tohir. Wah, Tohir. Tohir yang mana Tohir? Oh yang tadi. Berdiri dulu dong, Tohir. Ya ini dia Mas Tohir ya. Ini Dia pertanyaannya, bertanya, pertanyaan ya. Tohir ya. Susah banget fokus menyelesaikan skripsinya, jadi nggak lulus-lulus. Gimana sih caranya biar fokus? Oh kasihan, ini berarti memang perlu fokus. Dulu saya nih ya, saya ini kan rajin sekali di sekolah. Itu intinya itu, fokus dan rajin. Saya sendiri selesai kuliah tuh 7 tahun, cepet kan? Tapi kalau saya sih lebih gini lah, kalau misalnya mau fokus, lo ingat-ingat orang tua lo sudah mengeluarkan biaya yang banyak buat lo. Lo tega seperti itu. Tega. Kalau dia bayar sendiri? Oh ya lain urusan. Udah. Nggak usah kuliah lah, kayak saya aja lah. Ada lagi nih, dari Twitter nih, dari @08putri. Gimana sih cara menahan emosi? Setiap hari gue kempesin ban motor dosen gue karena terlalu emosi. Nah. Oh ini. Setiap hari lo ngempesin ban motor dosen lo karena lo emosi. Ini kurang mikir. Segala macam hal tidak boleh dilakukan dengan emosi. Benar. Mendingan secara baik-baik lo ngomong sama dosen lo. Pak, mendingan bapak yang ngempesin sendiri daripada saya. Iya nggak? Luar biasa. Daripada kan dosa. Luar biasa. Iya. Tapi kalau gue mah kalau mau emosi mah nanggung cuma kempesin, bakar motornya. Jangan. Oh, jangan kayak gitu lah. Emosi itu harus ditahan. Kalau misalnya udah mulai emosi lo hitung sampai 10. Atau lo jadiin itu sebuah ladang usaha. Ladang Iya usaha? kan? Lo kempesin, lo buat pompa ban di... Ini tadi ngaco banget nih. Emosinya dong, Lo kasihan. kempesin. Buka pompa ban, ntar dosen lo datang. Tapi kan dosennya kasihan. Apa? Nih, kalau gue mau emosi ya gue selalu ngitung sampai 10. Coba. Lo marahin gue. Lo apa buat gue emosi? Lu tuh apaan? Lu cuman begitu doang gaya lo. Tengil banget lo. Hah? Apaan? Hah?
Gaya gaya-gayaan di sini loh. 1, Anak 2, baru aja. 4, 5, Apa malah ngitung-ngitung lagi gitu. 7. Lu ngapain begitu? Lihat. Ngapain? Hah? Ngapain? Hah? Udah! Cukup! Nggak, emosi. Ya karena lu latain gue. Lo lata? Gue nggak lata. Lah, lu tadi ngomong Sensitif lata. sama dagu doang. Oh. Oke, buat penonton yang mau curhat sama kita yang punya masalah, kirim aja tweet ke @tunatshow_net Ya. dengan hashtag Tanya Vincent Desta. Ya, pokoknya semua pertanyaan mudah-mudahan kita jawab. Amin. Ya. Mudah-mudahan permasalahan kalian kita jawab. Amin. Soalnya kita juga banyak masalah. Habis ini kita akan membawa masalah-masalah lainnya, jadi tetap di Tuna Show. Hah, gitu.